Bu, aku sedang menyetir. Tahu, justru itu, kamu sendiri sering menggerutu soal pengemudi yang ngebut di jalan tol sambil asik menelepon. Siapa tahu ibu mereka juga sedang menasihati mereka saat itu. Aku ngebut karena ingin tiba tepat waktu. Ibu kan yang mendidikku jadi orang yang bertanggung jawab. Mama, aku tidak sedang menertawakanmu. Aku sudah mendengarkan dan mengerti. Begini saja, hari Minggu malam aku telepon lagi ya. Kita bicarakan. Salam untuk Bapak. Sampai jumpa. Aji mengakhiri panggilannya dengan ibunya sambil tersenyum geli dan sedikit menggurui. Ibunya tidak pernah berubah, selalu gigih dan metodis dalam mencapai tujuannya. Sifat keras kepala Aji jelas warisan dari beliau. Rian, wakilnya, seperti yang dilaporkan kepadanya, diam-diam menjulukinya bos fanatik saya, dan mengucapkannya dengan nada bangga. Para karyawan dan mitra bisnis menganggap Aji sebagai seorang pekerja keras yang gila kerja, dan tidak ada yang meragukan bahwa itu adalah hal yang logis. Memangnya mau jadi apalagi seorang pemuda desa dari pelosok Jawa Tengah, yang lahir dari keluarga sopir truk perkebunan dan bendahara kut, yang pada usia 35 tahun berhasil menjadi pemilik perusahaan grosir besar yang cukup sukses di Jakarta? Aji berbisnis ikan dan hasil laut, menyuplai toko-toko dan restoran, serta memiliki beberapa gudang grosir di Semarang, tidak jauh dari kampung halamannya. Di kampungnya, ia dikenal sebagai Aji Grosir. Aji harus sering pulang ke kampung halamannya. Kesibukan apapun tidak akan bisa menjadi alasan bagi dirinya sendiri jika ia tidak mengunjungi orang tuanya selama beberapa bulan. Bukan karena ia sangat merindukan kehidupan desa, kehidupan seperti itu sama sekali tidak menarik baginya. Mungkin lain ceritanya jika desanya ada di selatan, mungkin di Bali atau Lombok, di mana warna-warni cerah dan orang-orang yang selalu tersenyum karena sinar matahari abadi. Di sanalah ia mau tinggal di desa saat musim panas. Tapi di kampungnya? Tidak, terima kasih. Merasa sudah cukup mapan, Aji mulai membujuk orang tuanya untuk pindah ke dekatnya. Nanti ku belikan apartemen, tidak jauh dari tempatku, biar kalau ada apa-apa bisa cepat membantu. Tahu Bapak kalau kamu itu si paling penolong, sahut ayahnya sambil terkekeh bangga. Tapi seluruh hidupku ada di sini, Ji. Teman-teman, tempat-tempat kenangan, semuanya di sini. Di sini aku merasa jadi diriku sendiri. Bahkan saat pensiun pun, setiap hari aku selalu punya kesibukan. Coba kamu pikir baik-baik, apa kamu bisa membayangkan Bapak di kota? Aku tidak terbiasa dengan teater atau museum, tidak tertarik. Teman tidak ada satupun, mau pergi memancing atau sekadar kumpul-kumpul juga tidak ada kawan. Bisa-bisa aku stres di sana. Aku juga tidak pernah tinggal di apartemen dan tidak mau memulainya. Aku butuh rumahku sendiri, pekaranganku sendiri, di mana aku bisa keluar dan langsung melihat hijaunya kebun di belakang rumah. Rumah yang kubangun sendiri. Masa aku harus meninggalkan semua ini? Tidak akan. Rumah itu harus ditinggali, Pak. Kalau tidak nanti cepat rusak, timpal ibunya. Dan lagi, Ji, coba pikir, gadis modern mana yang mau liburan kemari, memberi makan nyamuk? Pasti kamu akan mengajak mereka ke selatan, ke pantai, ke tempat-tempat eksotis. Iya kan, Ji? Nah, Mama memang paling mengerti aku. Seru Aji bersemangat. Kalau kalian setuju pindah ke Jakarta, aku akan atur liburan ke selatan untuk kalian. Musim panas ini juga bisa. Jangan boros-boros uang, simpan saja untuk dirimu sendiri. Kami sudah cukup bahagia di sini. Nanti kalau kamu sudah benar-benar kaya raya, baru dengan senang hati Mama ikut, ibunya mengedipkan mata. Soal pindah, Mama juga tidak mau. Walaupun sangat merindukanmu, tapi Mama tidak mau. Di sini zona nyaman Mama. Wah, Mama ternyata paham istilah psikologi modern ya, Aji tertawa. Aku tidak pernah ketinggalan zaman, ibunya ikut tertawa. Kami ini masih muda, Ji, bersama bapakmu. Bantuan kami tidak terlalu butuh, kami bisa mengurus diri sendiri. Nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu sendiri yang akan butuh bantuanku untuk mengurus cucu-cucu. Mungkin saat itu kami akan pindah, kalau kami cocok dengan istrimu. Aji terlalu mengenal ibunya untuk terus memaksa saat itu juga. Jika ibunya sudah berkata tidak, tentu ia bisa berubah pikiran, tapi hanya setelah melalui pertimbangan panjang seorang diri. Bukan karena permintaan atau tuntutan orang lain.
Ibunya, seorang wanita bertubuh mungil, bulat, dengan wajah manis yang lembut, pada pandangan pertama selalu tampak lembut dan penurut. Tapi mereka yang mengenalnya lebih dekat tahu bahwa ia tidak pernah mencapai tujuannya dengan histeris atau marah-marah. Dalam situasi paling sulit sekalipun, ia selalu bisa menjaga ketenangan yang oleh kepala desa disebut ketenangan Olimpiade. Kuat dan keras kepala, ia dengan lihai berhasil mengarahkan suaminya yang impulsif ke arah yang ia inginkan, tanpa membatasi kebebasannya dalam urusan-urusan kecil khas pria. Ia lembut sekaligus cerdas. Mungkin orang-orang seperti dia sudah tidak ada lagi, perlahan menghilang dari muka bumi. Aji mewarisi sifat keras kepala yang tenang dari ibunya, dan ia tidak pernah kehilangan harapan untuk meyakinkan orang tuanya. Ketika, harus diakui, sedikit keberuntungan memungkinkan dia memulai usahanya sendiri dan mengembangkannya dengan cukup cepat. Dia membeli sebuah villa kecil di daerah puncak yang memerlukan renovasi ringan. Dia membawa orang tuanya ke sana untuk berkunjung. Lihat, tempatnya indah sekali. Hutan pinus, dekat dengan danau, ada tempat pemancingan yang bagus di dekat sini. Pemiliknya, Pak Petrus, seumuran Bapak, orangnya asyik. Renovasinya bisa dibuat sesuai seleramu. Apa yang kamu suka, pesan saja. Kata ayahnya. Ji, ini kan villamu. Kamu renovasi saja sesuai keinginanmu atau sesuai tren sekarang. Ini rumahmu, kenapa kami yang harus mengatur? Sebentar lagi kamu akan membawa istri muda ke sini, dan tidak boleh ada dua ratu dalam satu rumah. Kalaupun mereka bisa akur, itu kasus yang sangat langka. Kami bangga sekali padamu, nak. Kami akan dengan senang hati datang berkunjung, tapi rumah kami tetap di kampung. Ibunya teguh pendirian, sekokoh batu karang kecil. Terkadang, Aji merasa lelah menyetir istilah yang biasa ia gunakan tidak hanya untuk mengemudi, tapi juga untuk segala kesibukan bisnisnya. Ia mengizinkan dirinya berhenti sejenak untuk bersantai selama beberapa menit di tempat pertama yang ia temui, bahkan tanpa sadar mengapa tempat itu menarik perhatiannya. Yang penting hasilnya, kan? Baru saja ia melewati Danau Cigombong dan menyesal tidak berhenti. Tapi masa harus putar balik? Ah, kenapa tidak? Toh belum terlalu jauh. Ia berhenti di pinggir sebuah desa antah berantah, di sebuah SPBU yang pertama ia lihat, setidaknya makan indomie rebus atau roti bakar sambil memikirkan pilihan tempat menginap yang nyaman. Memeriksa aplikasi untuk mencari apartemen yang nyaman di sepanjang jalan jelas tidak ada salahnya saat ini. Ia keluar dari mobil, menghirup udara yang merupakan campuran bau bensin dan rumput basah. Di jarak yang aman dari pompa bensin, sebuah api unggun menyala. Di depannya, beberapa pemuda jangkung melompat-lompat kecil. Musim hujan, mereka menghangatkan diri. Lepaskan anjing itu. Sebuah suara nyaring dan tegas memecah relaksasi Aji. Ia langsung waspada ketika merasakan bahaya atau ketidaknyamanan. Tapi saat ini ia terlalu lelah. Rasa acuh tak acuh yang santai menyelimutinya, tapi ia terpaksa kembali dari dunianya ke dunia nyata. Ngapain lagi sih lo di sini? Terdengar jawaban ketus. Tawa mengejek dari sekelompok pemuda menjadi latar belakang, diiringi umpatan malas. Aji tanpa sadar menjadi waspada. Ia tidak suka kelompok pendukung seperti ini, mengingatkannya pada preman-preman di kampungnya dulu. Anjing kampung lo ini bakal kita jadiin sate. Lo juga bakal kita bakar, Jenny, tapi pakai resep lain, kalau masih macam-macam. Tawa cabul kembali terdengar. Cukup, potong suara yang ketakutan itu. Di bawah sorotan lampu, berdiri seorang gadis kurus berambut panjang kemerahan, mengenakan jaket pendek, celana jeans ketat, dan sepatu bot karet. Beberapa pemuda berbadan tegap dan besar melangkah mundur dari cahaya terang, membentuk lingkaran yang hampir rapat di sekelilingnya, tapi gadis itu tidak. Ia hanya segera menangkap dan memeluk leher anjing berbulu lebat dan kotor yang baru saja dilepaskan oleh salah satu pemuda. Jenny, sudah. Pulang sana. Kata seorang pria berpakaian rapi dengan nada damai yang dibuat-buat, seolah-olah ia tidak sengaja lupa menyimpan senapan berburunya di bagasi mobil, dan dengan gerakan terukur memindahkannya dari satu tangan ke tangan yang lain. Aku tidak terburu-buru, kata si gadis berambut merah dengan cerdik. Ia dengan gaya mengibaskan rambutnya, dan di tengah keheningan perusahaan yang mendadak bisu itu,
Ia berbalik dan berjalan menghampiri mobil Ranger itu. Tidak terlalu tergesa-gesa, tapi dengan cengkeraman kuat pada tengkuk anjing yang kebingungan. "Terima kasih," katanya begitu mereka tiba di area SPBU. "Mau diantar kemana?" tanya Aji dengan nada hampir tidak peduli, seperti mesin penjawab otomatis layanan darurat. Gadis ini sudah tidak dalam bahaya menjadi korban preman, dan sedikit memutar jalan untuk mengantarnya pulang bisa dilakukan. Tapi mengobrol dengannya sama sekali tidak menarik. Biasanya, orang yang tidak atau belum dikenal itu disapa dengan Anda. Gadis itu mengingatkan tanpa nada menuntut. Aji bahkan terkejut dan sedikit terhibur, untuk pertama kalinya malam itu, bahkan sepanjang hari. Setelah menghela napas panjang, Aji bergumam, "Mau diantar kemana Nona? Di mana Anda ditunggu?" "Sepertinya tidak di mana-mana." Si rambut merah mengangkat bahu mungilnya. "Dengar, kalau kamu bertengkar dengan orang tuamu, itu bukan alasan membuat mereka lapor polisi. Maaf kalau aku pakai kamu lagi. Umurmu berapa sih?" Tidak usah bilang kalau wanita tidak ditanya umurnya, walaupun aku tidak akan kaget dengan jawaban seperti itu. "Tidak, aku tidak masalah dengan itu," gadis itu meyakinkan Aji dengan tenang. "Umurku sudah 21, walaupun aku biasa dikira masih 15 tahun. Aku sudah lulus D3, jurusan ekonomi dan akuntansi, seperti saran ibuku. Bahkan sudah mulai mencari kerja sesuai jurusan, seperti saran ibuku juga, biar beliau tenang, aku tidak keberatan. Hanya saja, beliau tidak bertanya pendapatku saat menikah dengan pria itu, yang lebih ia percayai daripada aku. Ibuku seorang perawat, kerjanya shift, sering jaga malam. Suami barunya, Om Budi, mekanik di pabrik kue. Dia selalu di rumah sore hari, pabrik mereka kan tidak bikin kue malam-malam. Aku biasa memanaskan makan malam untukku, dan sekalian untuknya." Awalnya dia pegang pundak, lalu lutut. Beberapa hari kemudian, aku beruntung bisa melawan. Dia tersinggung, mengancam kalau aku tidak pintar-pintar, dia akan mengusirku dari rumah. Aku ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk cerita pada ibu. Dia berhak tahu dengan siapa dia tinggal. Tapi ibu malah menceramahiku, bilang aku tidak tahu berterima kasih, egois. Katanya dia sudah susah payah membesarkanku, dan sekarang aku mengganggu kebahagiaannya yang sudah lama ia tunggu, mengarang cerita buruk tentang suaminya yang penyayang. Mungkin ceritanya akan berakhir di situ, tapi ibu akhirnya menanyakannya pada Om Budi, dia langsung punya jawaban. "Maaf ya, Tia. Aku tidak ingin membuatmu sedih, tapi putrimu itu sengaja memprovokasiku. Dia tidak memberiku ruang gerak sedikit pun, hanya ingin memisahkan kita. Tentu saja kamu tidak salah dia tumbuh seperti itu. Kamu terlalu sibuk bekerja untuk menafkahinya, aku tidak menyalahkanmu. Lihat, dia mulia sekali, tidak menyalahkan ibuku. Ibu percaya padanya tanpa ragu, memakiku, dan menuntutku minta maaf pada Om Budi yang terhina. Aku pura-pura pergi tidur, mengemasi ransel dengan beberapa pasang baju ganti dan dokumen, lalu pergi. Dari uang yang ada, aku jujur hanya mengambil uangku sendiri. Mungkin lebih masuk akal kalau aku mengambil sedikit dari dompet Om Budi, tapi aku tidak bisa. Nanti seolah-olah aku benar-benar lebih buruk darinya. Anda sekarang pasti berpikir ini hanya karanganku untuk membuat Anda kasihan dan merampok Anda, misalnya. Aku kan sekarang seperti gelandangan. Atau setidaknya meminta uang untuk minum-minum. Penampilanku memang sudah seperti itu. Tujuannya apa? Hanya karena suka seni berpetualang? Tanya Aji. Dan ia mendapati dirinya berpikir aneh. Kenapa ia percaya pada gadis ini? Aku memang bodoh, tapi tidak sebodoh itu. Jelas gadis itu. Apa yang bisa disukai dari ini? Mungkin kalau di pantai yang hangat, di Eropa, itu pun sampai bulan Oktober saja. Dari mana pengetahuan itu? Pernah ke pantai hangat? Tentu saja belum. Belum punya uang untuk itu. Hanya banyak membaca. Aku ingin bepergian suatu hari nanti, tentu saja tidak se-ekstrem ini. Lupa bertanya, titik awal keberangkatanmu dari mana? Dari sebuah kota kecil di Jawa Barat. Aku memutuskan pergi ke Lampung. Ayahku tinggal di sana dengan keluarga barunya, mereka punya rumah. Kami sudah lama tidak berkomunikasi, tapi kupikir dia tidak akan menolak menampungku untuk sementara, setidaknya dengan bayaran, sampai aku dapat pekerjaan apa saja di Jakarta.
Di Jakarta kan semua lebih mahal, dan aku tidak punya siapa-siapa di sana. Bodohnya aku, seharusnya aku mencari tahu dulu. Aku hanya pergi begitu saja seperti orang buta. Tentu saja, kalau aku tahu nomor ayahku, aku akan meneleponnya, tapi aku datang tanpa persiapan. Rumahnya ada, tapi ayahnya tidak ada. Dia kerja sistem kontrak di Kalimantan, di perkebunan kelapa sawit. Di rumah hanya ada istrinya dan anak kembar laki-laki berambut sama sepertiku. Aku menunjukkan KTP-ku, dia bilang dia percaya padaku. Aku sangat mirip dengan ayahku, dan anak-anaknya juga punya warna rambut yang sama. Dia wanita yang tenang, tidak histeris. Menunjukkan sertifikat rumah mereka, semuanya atas namanya. Dia bercerita bahwa rumah itu warisannya, dan dia punya perjanjian jujur dengan ayahku. Ayahku tidak akan mampu membeli rumah seperti itu, tapi sebagai gantinya, dia bekerja di perantauan untuk menafkahi keluarga, sementara istrinya hanya mengurus anak-anak dan rumah, menunggunya pulang. Jadi, di sana jelas tidak ada tempat untukku, dia bukan lembaga amal. Jadi, sebaiknya aku tidak berpura-pura dan kembali ke ibuku. Yah, dia mengatakannya jauh lebih sopan daripada yang kuceritakan padamu. Aku tidak bisa membantah, dia benar. Dia bahkan mengizinkanku menginap semalam, tidak takut aku akan mencuri sesuatu. Aku membuat keputusan yang sama sekali tidak dipikirkan untuk kembali ke stasiun. Saat itu, ada orang-orang brengsek naik motor ngebut lewat dan menjamret tasku yang berisi uang, ponsel, dan dokumen. Sialnya, saat itu aku tidak menyandangnya di punggung, tapi menentengnya dengan satu tali. Beruntung KTP-ku ada di saku jaket. Waktu aku menunjukkannya pada istri ayahku, aku malas memasukkannya kembali ke tas. Ini, bisa saya tunjukkan. Gadis itu, dengan gerakan seperti pesulap, menyodorkan KTP-nya ke hadapan Aji. Senang berkenalan, Jenny Lestari, Aji terkekeh. Aji Nugroho. Wah, seperti sinetron saja. Aji Nugroho. Keren juga. Tidak kusangka pria sekeras Bruce Willis nonton sinetron. Komentar Jenny Lestari dengan manis. Dulu kan sering ditayangkan, ibu saya kadang-kadang menonton untuk bersantai. Jawab Aji secara otomatis, tidak bereaksi pada sebutan Bruce Willis. Aku sudah menduga kamu tidak lapor polisi agar tidak dipulangkan. Kamu serius mau jadi gelandangan? Kamu kan kelihatannya bukan gadis bodoh, tapi di saat yang sama, kamu ceroboh. Menurutmu, prospek apa yang kamu punya di jalanan? Aji tiba-tiba berhenti. Gadis itu jelas tidak dalam kondisi untuk dinasihati dan diceramahi. Tapi nada bicaranya sudah seperti saat wawancara kerja. Ini lucu juga. Benar-benar kelelahan, sudah saatnya ke psikolog untuk menutup gestalt, seperti yang sering dikatakan kepala akuntannya. Setidaknya, prospek yang layak, jawab Jenny, tidak terganggu oleh pertanyaan itu. Lalu aku harus bagaimana denganmu? Menyerahkanmu ke polisi, kasihan. Ditinggal di sini, bukan pilihan. Anjing ini juga kamu bawa dari rumah? Bukan, ini si Indo. Aku memberinya sosis di dekat Indomaret dalam perjalanan ke rumah ayahku. Dia mengikutiku seperti bayangan, menungguku selesai menginap di sana, dan ikut lagi denganku. Mungkin, Anda punya pekerjaan untuk saya, pekerjaan kasar pun tidak masalah. Aku bisa bersih-bersih, dan memasak dengan cukup baik. Masakan dunia memang tidak bisa, tapi soto ayam dan nasi goreng buatanku benar-benar enak. Dan kamu mau ikut sekarang juga untuk melihat tempat kerjanya? Aji terkekeh. Aku kan tidak sibuk sama sekali, kenapa tidak? Kamu benar-benar gadis nekat, Jenny. Kalau ibumu memang hanya sibuk dengan kehidupan pribadinya dan bukan mendidikmu, setidaknya dia harusnya memberitahumu untuk tidak masuk ke mobil pria asing. Terima kasih, Kapten Oocevitnos, gadis itu tersenyum. Aku tidak akan masuk ke mobil sembarang orang. Masalahnya, sedikit sekali orang yang peduli. Aku bahkan tidak berharap ada yang akan membela kami, aku dan Indo, atau sekadar mendengarkan apa yang terjadi. Kalau seseorang menolongku, lalu mendengarkanku, aku pikir dia bisa dipercaya. Oh, senapan Anda itu senapan berburu ya? Aku bisa membedakannya, kakekku dulu seorang pemburu. Logika sederhana, logikamu ternyata bagus, Aji tersenyum miring. Pasti lapar ya?
Satu porsi Indomie rebus dari SPBU sepertinya enak, aku Jenny. Astaga, Aji, apa yang sudah kamu lakukan? Pikirnya dalam hati. Apa yang membuat seorang pria praktis mengambil keputusan sebodoh ini? Gadis itu berbaring di kursi belakang, bahkan terlihat cukup nyaman, seolah-olah seumur hidupnya ia hanya tidur di dipan sempit atau di kereta api jarak jauh. Anjingnya, si Indo, berbaring di karpet di lantai, sesekali mendengkur di belakang Aji. Tapi Jenny tidur begitu pulas seolah-olah ia tidak ada di sana. Terlihat jelas bahwa gadis itu adalah anak rumahan, meskipun dari keluarga yang tidak utuh, dari ketidakberesan dan kebingungan sementara. Aji, dengan pengalamannya, bisa mengenali orang dengan cukup akurat dari beberapa tanda. Sebenarnya, sudah setengah tahun ia berpikir untuk mempekerjakan asisten rumah tangga, ART, menempatkannya di paviliun tamu yang kosong. Dia tidak suka keramaian di rumahnya, memisahkan sarangnya dari tempat pesta. Paviliun tamu itu kosong. Di sana ada hampir semua yang dibutuhkan untuk hidup, dan apa yang tidak ada, bisa diambil dari rumah utama. Kemungkinan besar, sebagai akuntan, lulusan D3 dari kota kecil ini masih di bawah standar. Tapi sebagai asisten rumah tangga, dia Polne bisa diandalkan. Aji sangat ragu bahwa kandidat yang direkomendasikan oleh agen penyalur art akan jauh lebih baik. Perlu Anda ingat, ini akan menjadi pekerjaan pertama saya, selain menyebar brosur, kata Jenny, yang belum sepenuhnya sadar, sambil menggerakkan tangannya di udara. Ini bukan berarti saya minta dimaklumi atau diberi kelonggaran. Maksud saya perlu dijelaskan semuanya secara rinci. Tugas harian, tugas mingguan, hal-hal kecil demi kenyamanan Anda, agar saya tidak mondar-mandir di depan Anda dan menanyakan pertanyaan bodoh, semakin rinci instruksinya, semakin baik hasilnya. Terkadang kamu bisa jadi gadis yang bijaksana, Aji terkekeh. Itu hanya kelihatannya saja, Jenny menenangkannya. Aku hanya tidak suka masalah. Baiklah, aku terima. Aku akan siapkan instruksi rinci untukmu, Aji meyakinkan. Gajinya sesuai standar pasar, tentu saja jika kamu tidak lalai dengan tugasmu. Pekerjaan ya pekerjaan, terima kasih. Anda benar-benar menolong, bahkan menyelamatkan saya. Anda tidak akan menyesal. Saya orang yang bertanggung jawab, jika memang ada alasannya. Aji entah kenapa mengira gadis itu akan menjadi lebih hidup dan mulai mengobrol tanpa henti, menceritakan fakta-fakta dari hidupnya. Tapi Jenny terdiam, menatap keluar jendela. 10 menit kemudian, ia kembali tertidur pulas. Berapa kilometer yang telah ia tempuh seharian ini? Anehnya, tidak ada yang membuatnya ragu atau tidak puas. Bahkan, sepertinya ia menyukai semuanya. Sudah 2 bulan Jenny tinggal dan bekerja di rumah yang terang seperti awan, namun hampir selalu kosong di puncak, dikelilingi oleh hutan pinus yang luas dan sunyi. Dia bahkan sempat memetik jamur dan mengeringkannya untuk persediaan musim dingin. Tentu saja, jika nanti ada nyonya rumah dan anak-anak, tugasnya akan menjadi lebih rumit. Tapi saat itu, pasti dibutuhkan orang dengan kualifikasi yang berbeda. Untuk saat ini, Jenny Lestari sudah lebih dari cukup. Ia sudah jujur memperingatkan majikannya bahwa pada kesempatan pertama, ia akan mencoba mengubah hidupnya. Jika Aji ingin mempekerjakan manajer rumah tangga yang permanen dan andal, yang serius mengurus rumah dan pembukuan rumah tangganya, itu jelas bukan Jenny. Tapi Aji sejauh ini tampak puas. Ia tidak pernah mengkritik atau menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan terhadap hasil kerja Jenny. Namun, ia juga tidak pernah benar-benar memuji. Oke, bagus, bagus. Katanya sambil tersenyum sekilas saat pulang dari kantor atau dari tempat lain. Yah, sudahlah. Setidaknya dia tidak berteriak-teriak dan menuntut yang aneh-aneh dengan gajiku yang pas-pasan. Beruntung setidaknya punya majikan yang waras, kata Dewi, sahabat Jenny, saat mereka mengobrol. Begitu Jenny menetap di paviliun tamu milik Aji dan mulai mengurus rumah utamanya yang tidak terlalu rumit, Aji langsung memberinya sebuah ponsel pintar untuk keperluan komunikasi kerja, yang juga boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Jenny, setelah ragu-ragu, mencari di media sosial 2 sahabat terdekatnya, satu-satunya orang yang ingin ia ajak berbagi cerita tentang perjalanannya, petualangannya, dan pekerjaan barunya yang tak terduga. Dewi dan Siska awalnya menggodanya.
Halo, Cinderella tersayang, ini surat dari kakak-kakak tirimu yang malang. Tapi itu hanya basa-basi, mereka cepat bosan, dan pada hari kedua, percakapan mereka kembali seperti obrolan biasa antara sahabat lama sejak kelas 1 SD. Setelah merencanakan pembicaraan yang aman, kedua sahabat itu mendatangi Ibu Jenny. Mereka mengetahui bahwa ibunya tidak melaporkan kehilangan Jenny. Ibunya berkata, tunggu saja musim hujan datang, nanti juga anak itu muncul sendiri di depan pintu begitu kedinginan tinggal di villa teman-temannya. Mereka pikir Jenny tinggal di salah satu rumah temannya di sekitar situ, tapi tidak berniat mencarinya. Jenny menangis diam-diam hampir semalaman, membenamkan wajahnya di bulu lebat Indo. Tentu saja, ia tahu sudah lama ia tidak terlalu dibutuhkan oleh ibunya. Tapi satu hal adalah tahu, hal lain adalah memastikannya. Sudahlah. Di kampusnya dulu ada dosen audit favoritnya, yang ternyata anak panti asuhan. Dosen itu pernah bercerita pada mereka, ia tidak tahu siapa ibu atau ayahnya, masa kecilnya serba milik negara. Tapi lihatlah sekarang, dia punya suami, anak laki-laki, anak perempuan, anjing, dan kucing. Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya tanpa cinta seorang ibu. Begitu pula dengan Jenny, tidak akan terjadi apa-apa. Aji dengan tegas menyarankannya untuk memberi kabar. Bagaimanapun juga, ibu tetaplah ibu. Dia bukan monster. Menjelang musim hujan, dia pasti akan mulai mencarimu, berpikir yang tidak-tidak, dan melapor ke polisi. Jenny tidak berpikir lama dan setuju. Iya, akan kulakukan. Tapi nanti. Aku belum siap. Di rumah Aji Nugroho, tentu saja tidak sedingin itu sampai harus kembali ke tempat tinggalnya yang terdaftar. Pemanas ruangan di sana ternyata sangat baik. Awalnya, masih terikat kenangan masa kecil tentang teman-teman ibunya, Jenny takut pada tamu-tamu majikannya. Tapi tamunya jarang datang, dan yang datang pun lebih banyak bicara soal bisnis, bersikap seperti dalam rapat kerja. Sementara dia, Jenny, sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Setiap Jumat, Jenny membersihkan patung-patung mungil dan lilin-lilin hias aneh di atas perapian di ruang tamu, dan berpikir bahwa pemilik rumah ini jelas mengharapkan tamu yang berbeda saat membeli dan menata semua ini. Penataannya, tentu saja, tidak terlalu bagus, jadi ia menatanya ulang agar lebih indah. Majikannya toh tidak peduli, dan Jenny senang. Ia bahkan mulai khawatir. Apakah dia punya teman? Bukan mitra bisnis yang selalu tersenyum licin atau yang pendiam dan waspada itu, tapi teman biasa yang memanggilnya Ji dan mengobrol tentang hal-hal biasa dan menarik hanya bagi mereka. Meskipun, Aji sering pulang lewat tengah malam, dan pada jam segitu, sedikit orang yang mau mengobrol tentang hal-hal biasa. Si Nugroho itu ngobrol apa sama kamu selain soal kerjaan, atau dia menganggapmu seperti perabot saja? Tanya teman-temannya. Jarang ngobrol, tapi aku tidak merasa seperti perabot, sahut Jenny tanpa berpikir. Tapi Jumat ini, sang majikan tidak menjawab telepon soal belanjaan mingguan. Ia pulang jauh lebih larut dari biasanya, jam 3 pagi, dan melompat keluar dari mobilnya bersamaan dengannya, sekejap mata, adalah seorang wanita berambut coklat yang anggun dan terawat, dengan kuku berwarna koral di jari-jarinya yang panjang, ramping, dan berkilauan. Seharusnya aku tidur saja setelah menyelesaikan semua pekerjaan, bukan menunggunya seperti orang bodoh, benar-benar idiot, memikirkan segala kemungkinan, kecuali yang paling biasa. Jenny memarahi dirinya sendiri atas kesalahannya, tapi lebih lagi karena kejutan ini terasa begitu tidak menyenangkan, padahal seharusnya ia tidak peduli. Untuk kunjungan penting, Aji biasanya menelepon terlebih dahulu dan memberi instruksi khusus. Tapi tamu ini benar-benar tak terduga. Wanita itu tidak menjawab sapaan Jenny, hanya meliriknya sekilas dengan acuh tak acuh, seperti melihat patung di taman tua. Baguslah, bagi Jenny, itu berarti ia bisa bersikap sama. Ia tersenyum kecil dan menghilang ke dalam kegelapan. Setidaknya ia bisa yakin tidak akan ada yang mengganggunya di pavilionnya sampai pagi. Ia pulang ke pavilionnya dengan langkah mengendap-endap, seolah-olah bisa membangunkan seseorang di sana, dan bersiap untuk mandi air hangat lalu tidur. Kalau saja tidurnya tidak terganggu oleh dering telepon yang tiba-tiba. Jenny tidak mau mengangkatnya, tapi telepon itu terus berdering. Jenny, suara wakil direktur, Rian,
terdengar hampir sabar. Syukurlah, setidaknya kamu. Kamu di tempatmu atau di dekat Pak Aji? Maaf atas pertanyaan konyol di jam segini. Ponselnya tiba-tiba mati, padahal aku sangat membutuhkannya. Saya di pavilion saya. Jenny, aku tahu aku tidak berhak memintamu melakukan apapun, apalagi di tengah malam begini, dan aku tidak akan melakukannya jika tidak sangat penting. Tolong mengerti. Maaf, ada masalah dengan dokumen untuk pengiriman besar terakhir keripik ikan. Baru ketahuan saat bongkar muat malam ini. Harus ada respons cepat. Tolong, kalau bisa, lari ke rumah utama dan berikan ponsel ini pada Pak Aji. Bisa, Pak? Matikan saja teleponnya, nanti 5 menit lagi saya telepon balik. Jenny tidak sendirian. Mungkin memang ada masalah besar. Jenny mengenakan jaket tebal panjang hampir sampai ke mata kaki di atas piyamanya, yang dibeli dari gaji pertamanya, menyelipkan kakinya ke sepatu bot olahraga, dan diam-diam menyelinap keluar. Pintu depan rumah utama, seperti biasa, tidak terkunci. Buat apa, jika gerbang sudah dikunci, ada alarm, dan CCTV? Jenny sengaja melangkah cukup keras di tangga kayu menuju lantai 2, di mana kamar tidur utama dan kamar tamu berada, agar tidak mengejutkan pasangan itu. Tapi sepertinya, dengan sepatu botnya yang senyap, mereka tidak mendengarnya. Dari balik pintu terdengar percakapan, cukup keras dan hidup untuk waktu malam. Di mana kamu lihat aku manja, Alex? Ini permintaan biasa dari seorang wanita yang punya harga diri. Aku bukan orang kolot dan aku sangat mengerti kebutuhan fisiologis pria, kamu juga sudah tahu itu. Tapi zaman tuan tanah dengan budak atau bangsawan dengan pelayannya sudah sedikit berlalu. Kalau kamu memang begitu teliti dan bertanggung jawab secara sosial sampai tidak bisa memecatnya, tuliskan saja rekomendasi yang sempurna untuk gadis itu dan bayarkan paket VIP pencarian kerja melalui agen penyalur ARK. Aku tidak punya masalah pribadi dengannya. Biarkan dia mendapat keberuntungan di tempat lain. Aku jamin, dia sama sekali tidak peduli siapa yang tidur dengannya, suami atau pacar orang lain, asalkan bukan pacarku. Alena, belum ada yang pernah mengeluh bahwa aku tidak bisa menjelaskan posisiku dengan jelas. Terdengar suara Aji yang tenang dan lelah. Aku sama sekali tidak berniat menyinggungmu atau Jenny. Menarik juga kamu membandingkan kita. Kamu meremehkanku, balas suara wanita itu, tapi percakapan mereka tidak ditakdirkan untuk berlanjut. Di saku jaket Jenny, telepon berdering. Rian menelepon lagi, yang entah kenapa sempat ia lupakan saat berdiri di depan pintu. Ia segera sadar bahwa ia terus bermain peran sebagai patung, lalu mulai mengetuk pintu dengan kepalan tangannya dan bersuara. Pak Rian telepon, ada urusan mendesak. Aji membuka pintu hampir seketika, dan dengan sangat gesit untuk ukurannya, menyelinap keluar pintu agar Jenny tidak bisa mengintip ke kamarnya. Seolah-olah Jenny tertarik saja, mereka bertatapan. Jenny menyodorkan ponsel ke tangan Aji dan berbalik untuk pulang tanpa menunggu komentar. Benar kata Dewi. Semuanya berjalan terlalu mulus, ini tidak akan bertahan lama. Jangan terlalu terbiasa dengan hal baik, agar tidak terlalu sakit saat berakhir. Dewi adalah yang paling rasional dan praktis di antara semua teman dan kenalan Jenny. Karena itu, sedikit sekali yang mau berteman dengannya. Jenny hanya mengangkat bahu dan berkata, semua orang berbeda. Sifat praktis Dewi sama sekali tidak mengganggunya. Sebaliknya, bagus jika ada orang yang begitu tenang di dekatnya. Harus menunggu sampai pagi dan meneleponnya, meminta saran kemana harus pergi selanjutnya. Rasa apatis yang suram menyelimuti Jenny, tak berujung dan lengket seperti karet. Lebih baik menangis, pikirnya. Ia tidur sangat sebentar, dan bahkan tidak sadar apakah itu mimpi. Ia hanya sesekali keluar dari realitas, lalu kembali lagi. Pagi, jam 8, ia bangkit dari tempat tidur dan membuat kopi di kompor gas kecilnya. Duduk di meja sempit dengan cangkirnya, ia mencari-cari ponsel untuk menelepon Dewi. Baru saat itulah ia ingat ponselnya ada pada Aji. Duh! Keluh Jenny pada Indo yang berbaring di kakinya dengan wajah tenang, seolah-olah hidup mereka sudah jelas dan terjamin selamanya. Bodohnya aku, Jen. Percakapan singkat dengan anjing sangat membantunya. Tidak ada yang berlebihan, hanya inti masalah. Jawaban anjing bisa ia bayangkan sendiri. Omong kosong memang,
tapi sangat membantu untuk melihat masalah dengan tenang dan menemukan solusi. Hanya saja jangan terlalu kecanduan terapi seperti itu, saran Dewi dengan nada hampir serius. Lebih baik cari kenalan di antara manusia di sana. Mudah saja diucapkan. Kalau saja ia bekerja di kantor biasa, mungkin lain ceritanya. Tapi di sini, hidupnya seperti di cagar alam, nyaman, tenang, tapi sama sekali tanpa manusia. Ternyata, Aji belum pernah punya asisten rumah tangga atau pembantu sebelumnya. Bahkan juru masak yang datang sesekali pun tidak ada. Jenny, sebenarnya aku bukan tipe pencinta kuliner, jelas Aji dengan serius, tidak tersinggung atau marah dengan pertanyaannya. Dan kamu lihat sendiri, aku sering pulang malam. Siang hari makan siang bisnis, malam sering makan malam di restoran dengan mitra. Untuk saat-saat lain, ada layanan pesan antar. Sekarang ada kamu juga, kamu masak untuk dirimu sendiri, sekalian untukku. Masakanmu enak, loh, terutama rendangnya. Jadi, bukan karena aku pelit tidak punya juru masak, hanya saja tidak merasa perlu. Soal kebersihan dan ketertiban, aku mulai memikirkannya, mempekerjakanmu, masalah selesai. Semua orang bilang sekarang jadi jauh lebih nyaman, dan aku sendiri juga berpikir begitu. Mengeluh tentang pekerjaan dan kehidupan akan menjadi puncak dari keangkuhan. Dulu, Jenny mengira pekerjaan seperti ini adalah sesuatu yang memalukan. Bagaimanapun juga, pada dasarnya adalah pelayan. Yah, para pembuat sinetron itu memang mendistorsi realitas bagi para gadis. Aji tersenyum miring, menyadari kebingungan dan ketegangan awal Jenny. Kamu adalah pekerja yang digaji seperti yang lain, hanya saja bukan di kantor atau toko, tapi di rumah. Santai saja dulu, biasakan diri. Kalau kamu benar-benar tidak suka, kita akan carikan yang lain. Aku punya banyak lowongan staf biasa. Jenny malu bertanya mengapa Aji membantunya. Bahkan Dewi yang sangat logis pun tidak bisa menemukan alasan yang nyata. Versi cinta mereka langsung singkirkan. Tentu saja versi itu yang paling menggoda, tapi terhadap Jenny, Aji bahkan tidak pernah menunjukkan minat romantis, bahkan dalam candaan. Ia hanya majikan yang baik hati, yang tidak terlalu tertarik pada pribadi karyawannya selama pekerjaannya memuaskan. Soal makanan, ternyata ditanggung oleh Aji. Praktik seperti ini ternyata umum untuk staf rumah tangga. Ia memberikan kartu untuk membeli bahan makanan dan keperluan rumah tangga. Seminggu ia mengawasi pengeluaran, lalu berhenti. Kamu boleh belanja lebih banyak kalau memang merasa ada yang perlu dibeli untuk rumah, yang kecil-kecil. Untuk pembelian besar, tolong diskusikan denganku dulu. Misalnya, kalau butuh mesin cuci baru atau semacamnya, tidak ada satupun keluhan yang pernah Jenny dengar darinya. Sekarang, ia mencoba mengingat lagi dengan jujur, tidak ada satupun. Sepertinya bukan karena ia bekerja dengan sempurna, melainkan karena Aji tidak manja dan tidak rewel dalam urusan rumah tangga. Dengar, aku hanya punya satu teori yang masuk akal, simpul Dewi. Dia dari keluarga sederhana, berjuang sendiri. Dia melihat hidup secara sederhana. Kenapa tidak menolong seorang gadis jika itu tidak merugikannya, bahkan ada manfaatnya? Sekarang, kemungkinan besar Aji akan memecatnya. Pertama, pacarnya tidak menyukainya. Kedua, ia menguping di depan pintu. Meskipun tidak sengaja, tapi tetap saja menguping. Belum sempat Jenny duduk di lantai di sebelah Indo untuk memikirkan langkah hidup selanjutnya, sambil mengelus-elus bulu anjing itu dengan kedua tangannya, terdengar ketukan singkat di pintu. Masuk, tidak dikunci. Jawab Jenny, berusaha membuat suaranya terdengar tenang. Aji masuk, meletakkan ponselnya di meja. Ini, ku kembalikan. Aku dan Rian sudah merepotkanmu. Hal seperti ini jarang terjadi, tapi kadang-kadang bisa saja. Kalau terulang lagi, tolong dimaklumi. Ini masalah pekerjaan. Aku pada dasarnya tidak pernah mematikan ponselku di malam hari, tapi kadang-kadang ponsel itu punya kehidupannya sendiri. Pokoknya, maaf, Anda juga, maafkan saya. Jenny mendengar suaranya sendiri. Saya tidak bermaksud menguping pembicaraan Anda. Saya hanya bingung ketika sadar pembicaraan itu tentang saya. Kalau memang harus, saya akan pergi tanpa masalah. Tidak perlu menahan saya di sini karena kasihan. Anda sudah sangat membantu saya.
Teman-teman saya awalnya tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi begitu saja. Dengar, urusan pindahmu itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kamu punya kewarganegaraan, KTP. Ada ribuan gadis dalam posisi yang lebih buruk. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu bayangkan, Jenny Lestari, tapi aku tidak mau ikut campur. Aji melambaikan tangannya dengan lelah dan bahkan sedikit muram. Aku hanya berpikir aku sudah menemukan seseorang untuk hubungan serius, tapi ternyata aku salah. Kamu, bekerjalah dengan tenang dan jangan mempersulit keadaan. Jenny memperhatikan bahwa Aji punya kebiasaan memutar-mutar benda di tangannya saat berpikir, ponsel, gelas, pulpen. Sekarang, ia secara otomatis mengambil sebuah album tipis dari meja makan Jenny, jenis yang biasanya dibeli untuk anak kelas 1 menggambar. Ia membukanya, mulai membolak-balik, dan wajahnya menjadi lebih hidup. Wow, ini pakai pensil biasa? Kamu bisa seperti ini dan diam saja? Anda kan tidak bertanya tentang hobi saya. Ceplos Jenny, hal pertama yang terlintas di benaknya. Si Indo ini seperti hidup, karakternya juga kelihatan. Aku sendiri hanya bisa terlihat sebagus ini setelah liburan, saat bermalas-malasan di pantai di Bali, benar-benar lepas dari segalanya. Rian, si ganteng dan licik itu, persis seperti aslinya. Kepala akuntan, Bu Ina, aku baru sekali melihatnya, tapi kamu menggambarnya seolah sudah kenal seumur hidup. Dengar, kamu punya bakat. Ini serius, bukan bercanda. Jenny untuk pertama kalinya mengerti arti sebenarnya dari ungkapan ingin tenggelam di telan bumi. Ia bisa menerima kritik dan keluhan dengan baik, tidak pernah kehabisan kata-kata dalam perdebatan. Tapi ia tidak terbiasa dengan pujian dan menjadi bingung seperti di planet asing. Salahnya sendiri, menyebar barang-barang pribadi seolah-olah sengaja ingin ditemukan. Tentu saja, jika Aji lebih bijaksana, ia tidak akan penasaran. Siapa tahu apa yang ada di sana. Jika Jenny tidak punya properti sendiri, bukan berarti ia tidak boleh punya rahasia. Tapi Aji di sini menganggap semuanya miliknya, dan dalam posisinya, itu normal. Suara Aji yang biasa mengembalikannya ke bumi dari dunia lamunannya. Aku mau ke gudang pusat, lalu ke kantor. Tamu tadi sudah pulang naik taksi. Jangan khawatir, sepertinya kalian tidak akan bertemu lagi di sini. Sampai nanti sore. Dia mengangguk dan pergi. Indo langsung menghela napas dalam-dalam. Jenny pun mengembuskan napas keras-keras dan dengan heran mendapati dirinya berpikir, sayang sekali. Wanita secantik itu pasti tidak akan lama sendirian. Andai saja bisa melukisnya dengan pakaian Romawi kuno, dan di belakangnya ada kuda Pegasus bersayap. Hingga saat ini, Aji hampir tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah ia beruntung dalam kehidupan pribadinya atau tidak. Hal itu sama sekali tidak tampak penting. Semua itu bisa diurus nanti, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengejar ketertinggalan. Selalu ada hal-hal yang lebih penting yang menuntut konsentrasi penuh dan dedikasi total. Jadi, untuk hubungan yang serius, sumber dayanya tidak cukup. Rian, wakilnya, dengan tekun mencoba menjodohkannya dengan gadis-gadis kenalannya, ingin melibatkan bosnya dalam kehidupan pribadinya, tetapi akhirnya lelah dan menyerah pada idenya. Tentu saja, Aji pernah memiliki hubungan asmara saat liburan. Masing-masing menyenangkan untuk dikenang, tetapi tidak ingin dilanjutkan begitu relaksasi liburan berakhir. Yang membuat Rian iri, bosnya sukses di kalangan wanita-wanita yang menarik, mapan, dan mandiri, yang hidupnya terlalu penuh dan menarik untuk bergantung pada kehadiran pria. Dalam hubungan seperti itu, tidak ada yang menderita. Mereka hanya untuk kesenangan dan kegembiraan hidup. Aji cukup puas dengan tatanan hidupnya sendiri. Andai saja orang tuanya tidak menganggap hidupnya salah dan tidak mengingatkannya tentang hal itu. Bahkan ibunya yang selalu pengertian, begitu usianya menginjak 30 tahun, mulai berubah secara licik, perlahan tapi pasti. Kemarin, ia masih memuji putranya yang telah mencapai banyak hal sendiri karena tidak terganggu oleh hal-hal konyol. Tiba-tiba ia menyatakan bahwa semua itu tidak terlalu berharga jika tidak ada orang yang bisa diwariskan. Tidak ada bagaimana, Bu? Kalian kan ada, Bapak dan Ibu. Rumah kalian bagus, punya 2 mobil, mulai keliling dunia. Aku melihat kalian dan senang bisa memberikan kehidupan yang layak. Semua itu bagus, Ji. Kami bangga dan menikmatinya, tapi tanpa semua itu pun kami bisa hidup.
Tapi melihatmu bahagia, itu yang utama bagi kami dan bapakmu. Bu, aku kan tidak terlihat seperti orang yang tidak bahagia, setuju kan? Aji tersenyum ramah. Aku tahu dan mencintai pekerjaanku. Aku punya rumah orang tua untuk pulang. Aku punya sahabat dekat, memang hanya satu, Wawan, tapi aku tidak butuh lebih. Ibu tahu aku. Aku hanya belum bertemu dengan orang yang ingin kulihat di sisiku setiap hari. Masa aku harus menikah hanya karena sudah waktunya? Apalagi sekarang tidak ada yang menikah seperti zaman 30 tahun yang lalu. Iya, ibu mengerti. Ibunya menghela napas, berpura-pura sedih. Lebih tepatnya, Aji lebih mudah berpikir bahwa ibunya hanya berpura-pura. Suatu hari, ia tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya dan menyadari bahwa kekhawatiran mereka sangat tulus. Pak, aku mulai berpikir jangan-jangan Aji sampai sekarang masih ingat sama Shinta, makanya dia tidak bisa menemukan penggantinya. Kadang-kadang kan begitu. Ingat paman sepupuku, Om Boris? Dulu pacar SMA-nya tidak menunggunya pulang dari wajib militer. Bagi orang lain, itu cuma cinta monyet, tapi dia sampai meninggal tetap melajang tanpa anak. Selagi masih muda, ada untungnya. Tapi saat tua, dia jadi begitu kesepian dan muram. Aku jadi sering teringat dia. Jangan-jangan Aji juga begitu, punya sifat yang sama dengannya. Bukan begitu. Dia sudah lama tidak ingat Shinta-Shinta itu. Dia sedang giat mencari uang, penghasilannya sudah besar. Wajar kalau mau bersenang-senang dulu beberapa tahun, normal untuk seorang pemuda. Apa yang dia lihat selama membangun usahanya? Hanya kerja. Biarkan saja, nanti juga kalau sudah puas, dia akan menikah. Aji merasa sedikit bersalah, meskipun tahu itu bukan salahnya. Dia membuat ibunya khawatir, padahal sama sekali tidak menginginkannya. Cerita yang konyol. Ayahnya benar, ia sudah beberapa tahun tidak pernah teringat Shinta. Entah bagaimana, kenangannya memudar dan hilang. Shinta adalah teman masa kecilnya, teman sekelasnya. Benar-benar seperti Paman Boris yang legendaris, satu-satunya bujangan di keluarga besar Ibu Aji. Ibunya bercerai dan kembali ke rumah orang tuanya bersama putrinya dari ujung negeri. Anak-anak desa yang kuat, berisik, dan lincah, tertawa dan berbisik ketika guru kelas mengumumkan, "Ini Shinta Purnamasari, dia akan belajar bersama kita." Shinta begitu anggun, sangat pendiam, dan benar-benar terang. Dengan rambut pirang madu yang lembut dan mata biru besar. Seorang putri dari negeri dongeng, putri yang paling klise, seperti contoh dari buku. Aji Nugroho adalah siswa teladan, tapi bukan kutu buku, dia seorang atlet dan pemimpin yang diakui di kelas. Hari itu, teman sebangkunya sakit flu, dan anak baru itu didudukkan di sebelah Aji. Dia tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang istimewa, tapi sejak hari itu, mereka menjadi teman baik. Banyak gadis cantik saat kecil tumbuh menjadi wanita biasa saja, tapi Shinta bukan salah satunya. Dia tumbuh menjadi wanita yang benar-benar cantik. Kaos oblong buatan Tiongkok dari pasar lokal terlihat seperti dari butik mahal saat dikenakannya. Setidaknya, begitulah yang tampak bagi semua orang di pelosok kampung mereka saat itu. Tidak ada gadis lain yang berani menyaingi kecantikannya. Itu dianggap sia-sia. Dan dia begitu ringan, tidak berbahaya, dan menawan sehingga tidak punya musuh. Bergosip tentangnya pun tidak menarik, karena tidak ada bahan. Untuk seorang primadona desa, ini sangat aneh. Ibu Shinta, Tante Marina, berteman dengan Ibu Aji dan tidak menyembunyikan kegembiraannya karena putrinya punya calon suami yang serius dan dapat diandalkan seperti Aji, ditambah lagi seorang atlet dan tampan. Ibu Aji tidak tahu harus senang atau tidak. Gadis ini terlalu menonjol, tapi tidak banyak tingkah. Aku tidak bisa menemukan celah untuk dikritik pada Shintamu itu. Dan itu sangat mencurigakan, katanya sambil tertawa, meskipun tidak sepenuhnya bercanda. Shinta benar-benar berbeda dari gadis-gadis desa lainnya. Seolah-olah dia tidak tumbuh di sana. Namun, dia tidak memiliki bakat istimewa selain penampilan yang diberikan alam. Mereka lulus sekolah. Shinta tidak terlalu tertarik belajar, nilainya selalu rata-rata. Ambisi karier yang besar sepertinya tidak ia miliki sama sekali, jadi ia hanya masuk ke sekolah kejuruan tata rias di dekat rumah. Shintaku kan cantik dan ramah, seleranya bagus.
Klien pasti lebih suka datang ke penata rias seperti dia daripada yang judes, ibunya menyetujui pilihannya. Di Jakarta, dia akan langsung tenggelam di antara yang lain. Aji langsung masuk ke Universitas Teknik ternama di Jakarta, sesuai rencana yang sudah disusun sejak kelas 9 di Dewan Keluarga. Dengan serius dibicarakan bahwa di kota besar, kecantikan saja tidak cukup. Selalu akan ada seseorang yang lebih menonjol. Di universitas pasti banyak gadis yang tumbuh di keluarga kota, terbiasa dengan teater dan museum, yang mungkin akan lebih menarik bagi Aji. Semua pikiran ini, Marina sampaikan pada putrinya sambil menyisir rambut pirangnya yang indah. Tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu setia dan baik-baik. Itu jarang sekarang, apalagi dengan penampilanmu. Pria seperti itu yang dicari untuk dinikahi. Aji akan meraih banyak kesuksesan dalam hidup, itu sudah pasti. Dia akan mendandanimu, menunjukkan dunia padamu. Gadis-gadis di masa muda mereka, karena kebodohan, sering melepaskan pria baik, berpikir akan ada banyak yang seperti itu. Padahal sebenarnya tidak, ibunya menasihati dengan serius, dan terlihat sangat meyakinkan. Shinta menunggu Aji dengan sempurna. Seolah-olah pria lain tidak menarik baginya sama sekali. Gadis yang serius. Aku tidak menyangka, puji ayah Aji suatu kali. Tahu tidak, Pak? Kalau saja dia pergi ke kota besar dan bersikap sama di sana, itu baru hebat. Tapi di sini, siapa yang bisa dilihat, siapa yang bisa dipilih? Pemuda yang ingin meraih sesuatu pasti pergi merantau. Dulu aku kan tidak pergi, sangga ayahnya. Zaman kita pendidikannya beda. Ibu Aji membela suaminya dengan diplomatis, sudah menyesal telah menyinggung topik sensitif dan cepat-cepat mengakhirinya. Dia sendiri senang bahwa dia tidak perlu repot-repot mencari calon menantu. Sudah ada Aji yang bertanggung jawab. Yang dibutuhkan dari Shinta hanyalah menyingkirkan kandidat-kandidat yang kurang beruntung di sekitarnya. Ternyata kamu akan jadi mertua yang galak, suaminya mengangkat alis dengan senyum licik. Aku mertua yang baik, potong Ibu Aji dengan ancaman main-main sambil mengacungkan tinjunya di depan hidung suaminya, lalu tertawa. Selama kuliah, Aji selalu pulang ke kampung, tapi hanya pada akhir pekan dan liburan singkat. Shinta, setiap ada kesempatan, pergi menemuinya di Jakarta. Aji sudah sibuk membagi waktu antara kuliah dan kerja. Sementara Shinta menata rias untuk pesta dan pernikahan di rumah, jadi ia punya lebih banyak waktu luang. Para kondektur kereta api rute kampung mereka ke Jakarta dengan cepat mengenali gadis pirang yang rapuh dan anggun itu, yang selalu membawa tas-tas besar berisi oleh-oleh masakan rumah, terutama acar dan jamur yang sangat disukai pacarnya. Perjalanan ini menarik sejak awal, ketika mereka berdua menghabiskan malam bersama. Tapi menjadi lebih menarik lagi setahun setengah kemudian, ketika Aji mulai memiliki banyak teman dan kenalan di Jakarta, yang dengannya ia bisa menghabiskan waktu dengan seru. Aji punya teman bernama Igor, yang pandai mengatur apapun dengan indah. Igor tahu seluk-beluk kota itu sampai ke detail terkecil karena 3 generasi leluhurnya tinggal di sana. Ayahnya baru saja dipindahkan ke posisi penting di Moskow, tapi Igor dan ibunya memilih untuk tinggal di Jakarta, setidaknya sampai Igor menyelesaikan kuliahnya. Tidak perlu terburu-buru. Shinta dengan cepat memperhatikan bahwa Ajinya meniru kebiasaan Igor, cara berperilakunya dengan orang lain. Aji bahkan lebih menarik dari temannya, tapi perbedaannya adalah terlalu banyak waktunya habis untuk bekerja, dan uang yang ia hasilkan jauh lebih sedikit daripada Igor, dan akan butuh waktu sangat lama baginya untuk bisa menyamai Igor dalam hal peluang. Igor sama sekali tidak punya masalah mendesak. Ayahnya, dengan posisi barunya di Moskow, membuka banyak prospek bagi putranya. Igor adalah seorang yang ceria, dan yang mengejutkan Shinta, ia tidak punya pacar tetap. Igor mengatakannya sendiri di hari ulang tahunnya, saat ia membawa Shinta ke sudut taman ayahnya yang bergaya, meniru patio Italia. Pacar tetap belum ada. Tapi siapa tahu, mungkin itu kamu. Kenapa orang luar harus tahu detail yang tidak perlu? Hubungan lahir dari hal-hal sepele, dari pandangan pertama, pikir Shinta, dan memutuskan bahwa ia adalah orangnya. Ia pergi bersama Igor ke Moskow, setelah sebelumnya melangsungkan pernikahan yang sah dan sederhana. Sebagai bukti pernikahan,
Ibu Sinta kemudian dengan rendah hati menunjukkan kepada kenalan yang penasaran foto dengan pelangkua salah satu kecamatan pusat di Jakarta di latar belakang. Di depan, pengantin wanita yang rapuh dalam gaun biru keperakan yang mengalir dipegang lengannya oleh pengantin pria yang percaya diri. Pernikahan itu indah. Bukan untuk kerabat yang haus pesta dengan biaya orang lain, tapi hanya untuk mereka berdua. Tidak ada kerumunan keluarga yang canggung, hanya dongeng untuk berdua. Dan bulan madu di Pattaya, dengan foto-foto dari fotografer berbakat dan mahal. Di semua foto, Igor tersenyum lebar, puas diri, dan penuh kemenangan. Sementara Shinta berpose sebagai peri yang lembut. Hidup anak-anak ya hidup anak-anak, kata Marina dengan lembut dan bijaksana, sambil menyerahkan foto-foto itu kepada sahabatnya. Ini, anak-anak kirim dari Thailand lewat email. Aku putuskan untuk mencetaknya untuk album. Cantik ya, tidak kalah dengan Putri Diana. Pangeran pewaris dan kucing glamor, kata Ibu Aji hampir acuh tak acuh, tanpa nada mengejek, sambil melirik sekilas gambar-gambar indah itu. Marina, apa yang ingin kamu dengar dariku? Aku senang semua ini terjadi sekarang, bahwa putraku dan putrimu belum sempat menikah dan punya anak. Aji tersiksa secara fisik dan mual, lama dan menyiksa. Para dokter akan menyebutnya kronis. Tentang calon istrinya yang gagal, ia sendiri tidak pernah mengatakan hal buruk dan tidak mengizinkan siapapun mengatakannya di hadapannya, tidak ada yang berani. Ia hanya diam-diam memproses semuanya sendiri, dari prinsip. Sengaja. Setelah itu, seolah-olah ada perisai tak terlihat yang melindunginya. Teman-teman pun tidak ia cari, hanya koneksi bisnis yang berguna. Satu-satunya temannya tetap teman kuliahnya, Wawan, seorang kutu buku yang juga seorang pemain seluncur salju dan pendaki gunung ekstrem. Begitu ia tiba-tiba berpisah dengan Alena, bisnisnya tiba-tiba berjalan jauh lebih baik. Tentu saja, peristiwa-peristiwa itu tidak saling berhubungan, tapi lucu juga. Ia tidak pernah suka pepatah konyol tentang buang sial, tapi untuk hubungannya dengan Alena, itu sangat cocok. Seperti kata Wawan, hubungan sebab, akibat yang tersembunyi dan keras kepala itu nyata. Harusnya Anda berterima kasih pada si anak pungut itu karena semuanya berakhir baik untuk Anda, bos, kata Rian dengan nada percaya diri. Dia sedang dalam mood untuk mengembangkan pemikirannya, tapi bosnya tidak tertarik. Rian, mari kita sepakati. Kamu tidak akan menyebut asisten rumah tanggaku anak pungut. Aku juga tidak menyebut sekretaris-sekretaris yang terus berganti di departemen administrasimu seperti itu. Kamu juga bukan wakil direktur sejak lahir dengan gelar warisan. Hampir setengah tahun berlalu. Bulan April tiba, dan musim semi sudah terasa di hutan pinus tepi danau. Jenny dan Indo, dalam jalan-jalan singkat mereka, mengetahui bahwa tetangga mereka adalah para pemburu burung. Jenny sendiri tidak mau berburu, tapi ia berinteraksi dengan para pemburu dan teman berkaki empat mereka. Si Indo yang besar, berantakan, dan berbulu lebat, bermain-main dengan gembira di antara anjing-anjing pemburu yang mahal, juara-juara pameran. Ternyata ia sama sekali tidak galak, dan sangat ramah. Anak anjingku yang kebesaran, Jenny tertawa. Setiap tetangga Aji, yang belum sempat dikenalnya dengan baik, sekarang memiliki potret pensil anjing mereka tergantung di atas perapian atau di sudut nyaman kamar tidur, anjing dengan anak-anak, anjing dengan istri dan anak-anak, atau anjing dengan pemilik yang terhormat di ruang kerjanya, dengan latar belakang rak buku atau pajangan burung, atau potret semua anjing dan kucing keluarga, tanpa istri dan anak-anak, dalam kombinasi apapun yang diinginkan. Karena asisten rumah tangga Aji, Jenny Lestari, ternyata adalah seorang seniman grafis pemula yang hanya sangat kekurangan pengetahuan teoretis. Karena itu, ia masih belajar sambil bekerja di pekerjaan yang tidak mengganggu belajarnya. Jenny mulai menggambar dengan lahap setelah seorang ahli seni, yang entah dari mana ditemukan oleh Rian yang penurut atas permintaan bosnya, dengan hati-hati menyetujui karyanya. Segar, otentik. Belajar di mana? Di Dai Akuntansi. Bisa saja, kata sang ahli dengan berwibawa. Banyak yang begitu. Bakat karena panggilan. Sekarang harus belajar. Setelah diberi rekomendasi rinci, sang ahli dan pemilik rumah pergi ke rumah kaca. Di sana, di antara pohon-pohon jeruk, Aji memiliki sudut yang dilengkapi dengan baik,
di mana ia kadang-kadang menjamu tamu dengan konyak atau whisky. Jenny pergi ke pavilionnya, diam-diam memutar kunci di pintu, duduk di dekat jendela, dan tiba-tiba menangis tanpa suara. Dia tidak ingat kapan terakhir kali ia begitu cengeng. Mungkin saat masih di sekolah. Air matanya ringan, tidak pahit, bahkan tidak perih di mata. Andai saja ibunya mendengar apa yang dikatakan profesor, pemilik galeri itu. Dia tidak punya alasan untuk berbohong. Dia bisa saja menyarankan asisten rumah tangga itu untuk lebih menyempurnakan seni membersihkan lantai atau mencoba melamar sebagai asisten akuntan, karena ia punya ijazah. Ingatannya dengan detail memunculkan kembali percakapan dengan ibunya sebelum kelulusan sekolah. Jenny, aku ulangi sekali lagi dan tidak akan kuulangi lagi. Selama aku yang memberimu makan dan pakaian, aku yang akan memutuskan kemana kamu sebaiknya kuliah. Itu tidak adil. Ini hidupku. Ibu kan tidak akan memberiku makan seumur hidup, dan aku yang harus hidup dan menderita dengan pekerjaan yang tidak kusukai. Pekerjaanku yang tidak kusukai ini yang membuatku bisa membesarkanmu. Jadi jangan sok pintar. Kalian semua di usia ini merasa lebih pintar dari ibu kalian. Jangan menatapku seperti itu, seolah-olah ibumu adalah penyihir jahat. Kalau saja kamu punya ayah kaya yang mau menafkahimu dan memberimu awal yang baik dalam hidup, bukan hanya tendangan, ceritanya akan lain. Kamu pikir aku tidak mau? Lakukan saja seni apapun yang kamu suka. Tapi kamu adalah putri seorang perawat janda dengan tunjangan anak yang sedikit. Kamu butuh profesi yang bisa memberimu makan. Akuntan dibutuhkan di mana-mana. Mereka cepat mendapat penghasilan yang baik. Mereka tidak punya jadwal jaga malam dan pasien nenek-nenek yang mengeluh. Oksana, teman sekelasku, bahkan bekerja dari vilanya, mengurus beberapa perusahaan kecil secara daring. Kucing di pangkuan dan tidak ada wajah bos yang menyebalkan. Kamu pikir dia pintar di sekolah? Nilainya biasa saja, sepertiku. Jenny, sayang, seniman sekelas Basuki Abdullah itu langka. Seniman dari kata seni itu tidak dibutuhkan siapa-siapa. Tapi akuntan, bahkan yang biasa-biasa saja, akan menemukan pekerjaan yang stabil. Nanti kalau kamu beruntung menikah dengan baik, barulah lakukan apa yang kamu mau, jika suamimu setuju menafkahimu. Untuk sekarang, seperti yang kukatakan, entah bagaimana kabar ibunya sekarang. Hidup seolah-olah tidak pernah punya anak perempuan. Setelah sebulan tinggal di dekat Jakarta, Jenny meminta Dewi untuk memberitahu ibunya di mana ia berada dan bagaimana keadaannya. Dewi menceritakan secara singkat. Jenny baik-baik saja, bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan tempat tinggal dan makan ditanggung, gajinya bagus. Menjelang tahun baru, Jenny memberanikan diri menelepon ibunya. Suara ibunya kadang-kadang hilang di antara suara-suara lain yang jelas berasal dari sebuah pesta dan tawa. Selamat tahun baru, Bu. Semoga bahagia dan sehat selalu. Ibu baik-baik saja di rumah? Merayakan tahun baru, tidak sedang jaga kan? Kamu juga, selamat tahun baru. Kami di sini bersama Budi, mengundang tamu. Tidak enak ngobrol. Nanti lusa kita teleponan lagi ya. Baiklah, Jenny setuju. Sudah tahu bahwa lusa ia tidak akan menelepon kembali. Kalau ada apa-apa, aku menelepon dari nomorku sendiri. Ini nomorku yang tetap. Oke, selamat tahun baru. Ibunya cepat-cepat mengakhiri panggilan, bergegas kembali ke keseruannya. Tidak apa-apa juga. Aji pergi ke rumah orang tuanya di suatu desa di utara. Jenny diam-diam heran mengapa mereka tidak mau datang ke Jakarta yang meriah saat tahun baru, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat akan berangkat, Aji bertanya apa yang akan dilakukan asisten rumah tangganya di tahun baru. Tidak takut sendirian di balik pagar setinggi ini, dan dengan alarm seperti ini? Tentu saja tidak takut. Aku pernah merayakan tahun baru sendirian, saat ibu harus tiba-tiba menggantikan rekan kerjanya yang sakit di malam tahun baru. Teman-teman sudah pada pergi, aku tidak sempat janjian dengan siapa-siapa. Memang tidak istimewa, tapi sedih juga, kata Aji. Aku izinkan kamu mengundang teman ke tempatmu. Jenny mengundang Siska. Dewi sudah punya pacar, dan sepertinya hubungan mereka serius. Dia diundang merayakan tahun baru di keluarga pacarnya. Siska meminta ayahnya tiket kereta api sebagai hadiah dan menghabiskan liburan bersama sahabatnya.
Sepanjang pagi dan siang tanggal 31 Desember, mereka jalan-jalan di kota, dan sore harinya mereka kembali untuk berpesta di paviliun Jenny. Di sini nyaman, seru, Siska memuji. Dan romantis sekali. Selera seni bisa mengubah pos satpam manapun. Ini siapa? Dia melihat-lihat gambar pensil Jenny dan tertarik pada potret Rian. Itu wakil direktur utama Aji. Playboy dan licik, kata Siska dengan percaya diri. Cerdik, pintar. Ya, memang begitu, sahabatku seorang penyihir. Maunya sih, tapi sayangnya tidak. Ini hanya karena kamu punya bakat. Aku selalu bilang begitu, kalau kamu tidak lupa. Dan ini siapa? Mirip Luke Evans. Ini Aji Nugroho, pemilik perkebunan ini, Siska menilai. Komentar singkat itu berarti ia menyukai pria itu. Sekarang aku bertanya-tanya, apa aku harus kabur dari rumah juga, supaya diselamatkan oleh pria seperti itu dari preman? Siska, itu tidak lucu. Aku baru sadar keesokan paginya di sini, apa yang bisa saja terjadi dan betapa beruntungnya aku Aji ada di sana. Jadi, jangan coba-coba kabur. Itu lotere yang tidak bisa diandalkan. Sudahlah, kamu terlalu serius. Kabur jelas bukan gayaku. Aku suka kenyamanan dan pada dasarnya penakut. Tapi bosmu memang tampan. Kehidupan pribadinya seru tidak, Siska? Kehidupan pribadinya sama sekali bukan urusanku. Aku tidak akan bergosip tentangnya. Dia sopan, tidak menuntut yang mustahil, membayar dengan baik, padahal aku tanpa pengalaman. Bahkan membawa ahli seni untuk menilai sketsaku. Itu sudah terlalu baik, setuju kan? Setelah kuliah akuntansi dan setelah Om Budinya ibuku, Siska mengangkat bahu dengan penuh arti. Tahun baru dan percakapan itu terasa seperti baru kemarin, tapi sekarang sudah April. Jenny bekerja di akhir pekan, secara teratur mengambil les melukis dan grafis, dan sangat sedikit memikirkan sisi lain kehidupannya. Tetapi pada hari pertama yang benar-benar hangat, ketika sudah jelas bahwa musim hujan tidak akan kembali, Aji mampir ke paviliun Jenny dan dengan nada prihatin bertanya, "Ingat, kamu sudah bekerja lebih dari setengah tahun di sini. Kamu sudah berhak cuti. 2 minggu. Sekarang di selatan semuanya sedang mekar. Pergilah ke suatu tempat untuk melukis di alam terbuka. Pikirkan sampai besok, mau cuti dari tanggal berapa, dan malamnya kita setujui. Hari ini aku sibuk sekali." Dan ia pergi dengan langkah yang terlihat lelah. Mudah saja baginya bicara tentang selatan. Jenny bahkan tidak tahu kemana harus pergi agar uang yang ditabung selama musim hujan cukup, dan agar tempatnya indah dan tidak terlalu ramai. Ya, bahkan setelah membayar les, ia berhasil menabung sedikit. Ketika ia berani bermimpi dan membayangkan hidupnya berjalan baik, dalam mimpi-mimpi itu ada perjalanan. Harus jujur pada bosnya bahwa ia butuh saran. Jenny tidak sempat bertanya pada Aji tentang keindahan selatan. Keesokan harinya, ia pulang lebih awal dari biasanya, jam 7 malam. Ia mengetuk pintu paviliun Jenny dengan singkat dan dari ambang pintu bertanya, "Boleh aku duduk di sini sebentar? Ada yang mau kubicarakan." Dari penampilannya yang sedikit acak-acakan, Jenny bingung dan diam-diam menunjuk ke arah kursi. "Jenny, kamu akan mengerti kan jika cutimu harus sedikit ditunda?" "Tentu saja tidak masalah, aku Jenny. Saya bahkan tidak berpikir saya berhak mendapatkannya jika Anda tidak menawarkannya sendiri." "Kamu terdaftar secara resmi di sini," Aji mengingatkan dengan lelah. "Harus ada yang memberantas buta hukummu." "Silakan berantas," Jenny mengizinkan. "Nanti saja. Sekarang, bantuanmu dibutuhkan. Orang tuaku akan datang. Anda ingin mereka merasa senyaman mungkin saat Anda bekerja?" Jenny mengangguk dan merasa sedih. Entah kenapa, ia membayangkan wajah Alena yang angkuh, hanya sedikit lebih tua, dan mata tajam yang mengawasi setiap gerakannya. "Jangan tegang begitu." Bosnya menasihati dengan ramah, seolah membaca pikirannya dari wajahnya. "Kamu sekarang membayangkan orang lain, bukan orang tuaku. Mereka seumur hidup tinggal di desa, orang biasa yang baik dari provinsi, tanpa gengsi yang konyol. Ayahku punya masalah jantung, baru sekarang ketahuan. Ternyata sudah ada tanda-tanda sebelumnya, hanya saja dia tidak bilang siapa-siapa, berpikir akan sembuh sendiri. Ternyata tidak, mereka disarankan ke spesialis yang bagus di sini, itu akan kurus.
Ayahku juga butuh emosi positif. Dia tidak tahu berapa lama lagi sisa hidupnya. Mengerikan mengatakannya, tapi dengan diagnosisnya, lebih baik tidak menipu diri sendiri. Permintaanku mungkin terdengar aneh dan tidak masuk akal. Kamu boleh menolak, aku akan mengerti. Ayah dan ibu sangat ingin aku menikah. Ibu secara terbuka mendesakku. Ayah, karena solidaritas pria, lebih banyak diam, tapi beberapa tahun terakhir juga khawatir, menurut ibu. Jika kamu setuju membantuku, aku akan memperkenalkanmu sebagai tunanganku. Mereka akan sangat senang, dan kegembiraan seperti itu akan membantu mereka melewati kesulitan yang akan datang. Itu akan membuat banyak hal menjadi sepele. Jangan langsung menolak, pikirkan dulu. Bagiku ini penting. Aku tidak akan pernah meminta sesuatu di luar tugas kerjamu jika bukan karena keadaan seperti ini. Aji menunggu dengan tegang. Jenny menatapnya dengan heran dan menjawab sekarang juga, tanpa berbelit-belit. Saya perlu berkonsentrasi untuk mengungkapkan pikiran saya dengan tepat. Ia membenarkan jedanya. Saya mengerti maksudnya, kebohongan demi kebaikan, dan sebagainya. Tapi keberatan pertama, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Baiklah, kita akan bermain sebagai tunangan. Ayah Anda akan senang. Tapi pernikahan tetap tidak ada, dan tidak tahu kapan akan terjadi. Mengarang cerita putus,